Hey there, welcome back to Bahasa Little Project. Selamat datang kembali di Bahasa Little Project. Ini merupakan pelajaran ke-6 level 1, oke? Ingat perjalanan kita masih jauh, masih ada 9 level lagi minimal, oke? Dan setiap level ada sekitar 10 sampai 11 pelajaran. Jadi jangan buru-buru, pastikan kalian sudah menguasai level 1 pelajaran 1, 2, 3, 4, 5 sebelum lanjut, oke? Kalau kalian sudah review dan sudah paham, hari ini kita akan belajar bertanya. Jadi ini sudah mencakup semua jenis kalimat. Jadi dalam bahasa apapun kalimat itu cuma ada 3. Kalimat iya, kalimat positif, kayak saya selalu makan, itu kalimat positif namanya. Kalimat tidak, saya tidak selalu makan, kalimat negatif namanya. Dan kalimat interrogatif atau kalimat nanya, misalnya, apakah saya selalu makan? Oke, jadi ini 3 jenis kalimat yang harus kalian benar-benar kuasai. Oke, pertemuan di pelajaran 5 kita belajar bilang tidak atau kalimat negatif, ya kan? Sekarang kita belajar kalimat nanya. Good news-nya atau kabar bagus buat teman-teman semua, untuk nanya juga sama kayak bilang tidak. Kita membutuhkan bantuan do dan does. Oke. Jadi kalau mau nanya, dalam keluarga present, kebiasaan, itu kita membutuhkan do atau does. Oke, ingat, kalian udah hafal ini kan? Di pelajaran kelima kita hafalkan, kalau I, you, Dewi pasangannya do, kalau he, she, it pasangannya does. Lalu gimana caranya nanya? Jadi tinggal do atau does dibawa ke depan kalimat. Beres. Kalau bilang tidak, kita pasangkan do, does dengan not kan? Do not eat, do not drink. Tapi kalau mau nanya, tinggal do atau does-nya dibawa ke depan kalimat. Kita kasih contoh, oke? Jadi contohnya tentu sederhana. Nah, ini dia contohnya. Do you eat rice every day? Nah, ini dia. Do you eat rice every day? Jadi do-nya dibawa ke depan kalimat kan? Jadi ini sebenarnya kalimat positif. Kalimat positifnya adalah kamu makan nasi setiap hari. You eat rice every day. Sekarang kalau kita mau nanya, tinggal tambahin aja do di depan. Apakah kamu makan nasi setiap hari? Do you eat rice every day? Itu artinya ya, jadi apakah kamu makan nasi setiap hari? Do you eat rice every day? Sekarang kalau kalian ditanyain, ya minimal harus bisa jawab kan? Yes, I do. Yes, I do itu artinya ya, saya makan nasi setiap hari. Jadi kalian nggak perlu bilang, yes, I eat rice every day. Jadi bisa kalian bilang kayak gitu, cuma itu terlalu panjang. Jadi kalau kalian pengen lebih singkat, lebih fluent, lebih fasih, jangan diulang pertanyaannya, tapi cukup bilang yes, I do. Kalau tidak, bilang no, I don't. Ingat pengucapan don't yang benar ya. Itu. Jadi coba kita jeda dulu, kita proses ini. Apa yang kita pelajari sejauh ini? Kalau mau nanya, gunakan do atau does ke depan kalimat. Sesuaikan do atau does dengan subjek yang kalian pakai. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, do di sini artinya kurang lebih adalah apakah dalam bahasa Indonesia. Do you eat rice every day? Apakah kamu makan nasi setiap hari? Catat itu. Ingat, kalian harus memiliki list pelajaran baru. Catat, oh ini pelajaran baru saya catat. Kalian harus proaktif. Jadi apapun metode belajarnya, kalau kalian proaktif, pasti akan cepat bisa. Catat dan buat lagi kalimat-kalimat kalian sendiri misalnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kalian tidak perlu mengulang pertanyaannya. Kalian boleh aja ulang. Do you eat rice every day? Yes, I eat rice every day. Kalian bisa ulang. Tapi kalian bisa juga bilang cuma yes, I do. Atau no, I don't. Dan ini lebih bagus karena ini lebih fasih, lebih cepat, lebih efektif. Oke? Contoh kedua adalah do they go to school every Monday? Do they? Jadi kalian harus latih lidah kalian dengan bilang do you, do I, do they, does she, does he, does it. Harus dilatih itu, biar terbiasa lidah kalian bilang pasang-pasangannya. Kalau nggak kalian latih nggak akan bisa. Do they, does he, do you, do I.
Jadi apapun kata kerjanya yang ngikutin, minimal kalian sudah fasih bilang do does-nya. Oke, do they go to school every Monday? Yes, they do. No, they don't. Itu ya atau tidak, kalian bisa pilih. Oke, does he eat rice every day? Tentu artinya di sini kalian udah tahu semua, by the way, ya kan? Karena kita udah bahas ini dari pelajaran pertama. Kalau kalian masih bingung apa arti kalimat ini, kalian harus stop dulu, review ulang. Balik guys, balik. Balik ke pelajaran pertama, review lagi. Oke, does he eat rice every day? Yes, he does. No, he doesn't. Itu misalnya. Lalu yang terakhir, does he drink water every night? Yes, he does. No, she doesn't. Ya, benar. Tidak. Dia tidak minum air setiap malam. Itu. Oke, jadi sederhana aja. Sekarang kalian udah bisa buat kalimat iya, kalimat tidak, kalimat nanya. Praktekkan. Nah, itu yang sekarang benar-benar tugas besar kalian. Karena kalau kalian tidak praktekkan ya nggak akan ada gunanya. Oke, praktekkan ya. Jadi belajarlah bercerita. Jadi pastikan kalian belajar bercerita, buat kalimat-kalimatnya semakin panjang, semakin bagus. I eat rice every day. Ini contoh ya. Do you eat rice every day? Nah, jadi kalian udah bisa mulai ngobrol sekarang. Kalian udah bisa ke pantai. Kalau ketemu bule atau kalau kalian punya teman bule online, kalian bisa tanya-tanya. I eat rice every day. Do you eat rice every day? Dan dari pelajaran pertama, kita udah tekankan kalian agar benar-benar mencatat cara bacanya. Jadi harusnya speaking kalian pun sekarang udah lumayan bagus. Oke, she drinks water every morning. Does she drink water every night? Lalu ada yang jawab, no, she doesn't. Itu misalnya. Oke, she drinks water every morning. Oke, jadi sekarang giliran kalian, silakan buat kalimat-kalimat kalian sendiri. Ini ada contoh lagi satu, they go to school every Monday. Do they go to school every Sunday? No, they don't. Oke, jadi sekali lagi kita udah bahas artinya. Kalau kalian belum tahu artinya, berarti kalian belum mempelajari dengan baik pelajaran sebelumnya. Oke, jadi good job. Sekarang kita tes dulu kalian. Bisa jawab nggak? Oke, kirim translitannya ke komen. Kita cek jawaban kalian apakah benar atau salah. Apakah kamu minum air setiap pagi hari ya bahasa Inggrisnya? Apakah dia laki-laki makan nasi setiap hari? Apakah mereka pergi ke sekolah setiap hari Minggu? Apakah kami menonton TV setiap malam hari? Oke, jadi silakan jawab. Kalau kalian mengikuti dengan baik, pasti bisa menjawab. Kalian tidak hanya bisa menjawab, kalian juga bisa ngomonginnya dengan benar, dengan grammar yang baik. Oke, semoga berguna. Kita akan lanjut nanti di pelajaran ke-7. Kalau kalian pengen belajar private sama kami, kalian bisa DM kami di Xspace Bali. Silakan cek ribuan alumni kami di Instagram di @xspacebali. Oke, kita juga ada jasa penerjemah tersumpah dan reguler. Kalian bisa kirim ke kami. Kita juga ada simulasi IELTS TOEFL. Kita ada kelas persiapan beasiswa, scholarship untuk PhD, untuk S2, S1, whatever you need. Oke, semoga berguna. Sampai jumpa di pelajaran ke-7. Terima kasih. Goodbye for now.